hatiku setiap kali sebelum tidur, melainkan aku maafkan orang-orang yang pernah melakukan zalim kepadaku. Dia nggak masuk disebutkan dalam yang 10. Ya, berarti nggak ada dapat hadiah ya. Saya sampaikan di sini, kalau Bapak Ibu buka dalam riwayat yang sahih, jumlah sahabat yang dijanjikan surga total ada 38 sahabat. 7 diantaranya adalah sahabat perempuan. Di antara sahabat perempuan ini ada istri Nabi SAW, Khadijah, Aisyah, ya, kemudian juga Hafsah, dan ada putri beliau yaitu Fatimah binti Muhammad SAW. Dan satu yang terkenal sebagai awalu syahidatin fil Islam, wanita yang pertama syahid dalam Islam yaitu Sumayyah. Jadi total 38. Kapan-kapan kalau saya undang lagi kita ulangi ya. Masih ingat atau masih lupa? Jadi kalau ditanya lagi ntar, pada pas ditanya kajian sama siapa? Dr. Agus kok. Ya. Jadi berapa jumlah sahabat yang 10? Jangan jawab 10 lagi. Ya. Jadi 38 sahabat. 7 diantaranya adalah sahabat perempuan. Baik. Yang ini saya sampaikan adalah bahwa dari sahabat yang dijanjikan surga, 5 diantaranya adalah sahabat yang paling terkaya. Siapa beliau? Yang pertama Abdurrahman bin Auf. Saya coba convert, tadi saya katakan, dilihat dari dinar yang dimiliki, aset properti di Madinah, bagaimana kemudian di Khaybar dan lain sebagainya. Total kekayaan sahabat Abdurrahman bin Auf itu adalah 17-19 triliun. Yang kedua adalah Utsman bin Affan. Total kekayaannya 15-17 triliun. Yang ketiga adalah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Baik, kita nggak sampai sana, tapi saya nyambungin. Sering kita diajak sedekah oleh para ustaz dengan mengatakan, lihat Abdurrahman bin Auf infaknya begini, lihat Utsman bin Affan sedekahnya begini. Pernahkah kita nanya, Ustaz, kita juga pengen kayak Utsman bin Affan, tapi dia duitnya dari mana? Betul kan? Kerjanya apa? Kurang lebih begitu bahasanya. Ya. Apa kayak kita di migas begini? Kita juga pengen kan diceritain sama Ustaz, oh Utsman dalam satu peperangan sekian unta dengan lengkap. Pernah diceritain begitu kan? Pernah. Pernahkah kita nanya? Kita juga pengen, tapi pas melihat kantong, belum lagi izin dulu sama istri, aduh nggak bisa begitu. Bukan nggak kepengen kayak Utsman, betul ya? Pernahkah kita tanya, Utsman kerjanya apa? Ustaz, Abdurrahman bin Auf kerjanya apa? Mungkin kita bisa nebak-nebak, dagang. Cuma dagang yang bagaimana jadi kayak begitu? Gak sedikit di antara kaum muslimin dagangnya laku dikit, gak kelihatan di masjid, malah nih dia. Ya. Outletnya buka baru. Ya. Kalau kata orang Jakarta, makanya dibikin sengkek melulu. Senang dikit kagak kelihatan di masjid. Coba, ini ada sesuatu yang perlu dikaji sebenarnya. Ya. Ini udah tuntas saya kaji di Direktorat Jenderal Pajak di Masjid Salahuddin di Sudirman. Ya. Apa rahasia bisnis Utsman bin Affan dan sahabat yang lain? Ya. Jadi gitu, kita ngaji sahabat itu bukan cuma ya bagus motivasi itunya, tapi pulangnya itu how to do-nya itu kemudian jadi jelas. Ya. Jadi bukan kemudian menginspirasi semangat, atau pas pulang kalau ke kantong, waduh anak belum bayaran, ya. Istri minta ini dan gitu. Ya. Baik, intinya adalah bahwa Bapak Ibu rahmati Allah, sahabat-sahabat itu bekerja, berdagang, itu karena nawaitu niatnya bagus, maka kemudian keluarnya juga jadi bagus. Lihat kata-kata Utsman bin Affan berkaitan dengan Quran. Apa kata beliau? Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran. Kalau hati kita bersih, kita nggak akan pernah merasa bosan baca Al-Quran. Ini yang ngomong kekayaannya triliunan, bukan guru tahsin, bukan. Guru tahsin mah udah biasa, guru tahfiz mah udah biasa. Utsman bin Affan yang kekayaannya triliunan, beliau pengusaha, beliau juga sebagai khalifah, tapi belum merasa bahwa, aduh kalau hati kita lagi beriman, kayaknya nggak bosan-bosan deh baca Quran. Kita sibuknya belum kayak Utsman bin Affan, kekayaan kita belum kayak Utsman bin Affan, ya, bisnis kita belum tajir kayak Utsman bin Affan, baca Quran udah jauh benar. Something wrong di sini. Ya. Ada sesuatu yang hilang di tengah umat ini. Ya. Jadi kembali bahwa diantaranya adalah berkah dari harta. Subhanallah. Kalau udah namanya berkah itu, subhanallah. Baik, ini saya ada berapa waktu? 5 menit lagi. Bagaimana agar kerja bernilai ibadah? Yang pertama, ikhlas. Ya. Ikhlas.
Bukan tidak boleh kita mengharapkan gaji, bukan. Tapi sekali lagi saya katakan, ya Allah, ini hamba lakukan semata-mata untuk mencari yang halal. Mudah-mudahan istri sehat, anak sehat, dan lain sebagainya. Kalau memang niatkan kita ikhlas, Masya Allah, anak akan tumbuh menjadi anak yang taat, menjadi anak yang soleh, gampang diatur. Tapi kalau kemudian udah kecampur dengan yang haram, aduh, udah deh. Ya, baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Ayyul kasbi atyab?" Qala amalur rajuli biyadi wa kullu bai'in mabrur. Ya, Nabi SAW pernah ditanya, mata pencaharian bagaimana yang paling baik? Kata Nabi, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri, gak meminta-minta, dan semua jual beli yang mabrur atau diberkahi. Jadi kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja kita bisa nilai ibadah, apa yang kita bawa ya Allah buat anak-anak jadinya enak, dengan istri jadinya harmonis ya. Tapi coba mohon maaf, kadang ketika masih honorer, ketika kemudian masih masa percobaan 3 bulan, kita rasakan kehidupan rumah tangga kita nyaman, harmonis ya. Waktu kita belum apa-apa, pulang sore masih ada waktu sebelum maghrib, mandi, maghrib jalan sama anak kita pakein peci ya. Habis maghrib kemudian kita ngaji selembar, anak selembar, istri selembar. Tapi ketika kemudian sudah mulai kita melirik-melirik yang bukan hak kita, harta makin banyak, mungkin kita sudah punya jabatan, aduh, anak sulit untuk dinasehati, anak jauh daripada agama, kita juga kayaknya gak akrab dengan istri, hati-hati. Jangan-jangan udah kecampur dengan sesuatu yang haram ya. Jadi niat yang ikhlas. Kalau niatnya ikhlas, Allah berkahi. Yang kedua, nah ini maksudnya tadi, amanah ya. Amanah kalau istilah zaman sekarang ini akuntabel ya, integritas, namanya udah macam-macam. Zaman dulu namanya amanah. Nabi SAW bersabda, adil amanah ila manik tamanak wala takhud man khana. Tunaikan amanat kepada yang memberikan amanat padamu, jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu ya. Bapak Ibu kalau pergi ke Subang, ada pesantren yang besarnya bukan 1-2 hektar. Terakhir saya ke sana udah 165 hektar. Berawal dari sesuatu yang sederhana. Ada orang Arab, ini kita kalau disebut Arab, kebayangnya langsung Arab Saudi, ini orang Arab tapi asalnya dari Qatar. Beliau ada rematik, terus dikasih tahu kalau berendam di air hangat itu bisa murangin atau bisa nyembuhkan. Maka beliau kemudian berendam di Sari Atar di Subang ya. Habis selesai berendam, beliau keluar, diantar sama kakak kelas kami ya. Kemudian tiba waktu zuhur, beliau minta berhenti sholat. Habis sholat jidatnya sakit. Kenapa tahu nggak? Karpet itu udah tipis. Jadi ketika sujud itu sakit jidat. Ya, terus beliau lihat masjid itu udah sederhana. Kata beliau, coba tanya DKM, mau nggak kalau kemudian masjid ini saya renov? Ya, mau benar DKM-nya. Ya. Bapak Ibu Allah SWT kalau beliau alhamdulillah, kalau emang mau coba bikinkan AB-nya berapa, ntar kirimin ke saya. Beliau balik ke Qatar, ya. Kemudian dihitung, kirimin. Setuju beliau. Ketika beliau setuju, kakak kelas kami ini kemudian hubungin toko material, ya, kita mau renov masjid, perlu ini, udah dipesen. Bapak Ibu kalau masih ngalamin tahun 97 krisis ekonomi. Dolar, saya ingat dulu waktu saya ke Timur Tengah belajar itu tahun 95, dolar masih 1.900, 2.000, itu langsung 15.000 sampai puncaknya sempat 17 kalau nggak salah. Nah singkat ceritanya, Syekh tersebut ngirimin uang ketika dolar lagi tinggi. Saya pahami, ya. Nah, diterima oleh kakak kelas kami ini, ya. Dan kemudian ketika bayar ke material, karena pesannya masih harga yang lama, maka bayar dengan harga yang lama. Selesai direnov, Syekh itu datang, ditunjuk ini masjid udah direnov, karpet udah diganti. Yang menarik adalah ketika kakak kelas kami bilang, Syekh ini lebih uangnya. Bingung beliau. Kata beliau, seumur-umur orang kalau ngajuin proposal apalagi buat renovasi ceritanya kurang. Coba kalau yang aktif di masjid pasti ceritanya kurang. Kenapa? Merembet namanya renov ini lebih. Padahal mohon maaf, kalau kakak kelas kami bilang
udah cukup duitnya, ya, nggak ada sisa kan, nggak ini juga. Kaget, akhirnya beliau bilang udah dari ente bikin sekolah, orang amanah ke ente ini bikin sekolah. Akhirnya beliau ajak tuh, makanya Bapak Ibu kalau pesantren tersebut kadang 2 kelas, namanya Syekh siapa, 1 kelas, diajakin saudaranya. Ada yang wakaf 1 kelas, ada yang wakaf 2 ruangan, ada yang ini. Sampai kemudian ketika kelas muda apa lagi? Tanah. Sekarang ada bagaimana perkebunan nanas madu, bagaimana kemudian peternakan sapi perah, total 165 hektaran. Berkah dari yang namanya amanah dan jujur. Ya. Sederhana sebenarnya, jujur, amanah. Ya. Baik, ini mungkin bisa dibaca aja ya. Apa sih penyebabnya orang gak amanah zaman sekarang? Yang pertama tentunya semangat agamanya nurun, keimanannya nurun. Ya. Yang kedua keinginan syahwat untuk nurutin kelezatan dunia. Pengen makan yang enak, pengen foto jalan-jalan ke luar negeri, pengen kemudian kendaraan yang empuk dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tadi akhirnya kemudian ya, nepotisme, ya, mematikan sikap objektif, ya. Mohon maaf dari mulai kemudian penerimaan pegawainya udah mulai nepot-nepot di sini. Akhirnya kemudian yang isinya ya begitu, ya, circle-nya jadi begitu, ya. Udah kemudian makin kemudian ngedukung satu dengan yang lain, akhirnya ada niat, ada kesempatan, orangnya sama, udah habis, ya. Nah jadinya pilih teman yang buruk, ngebisikin ada nggak apa-apa, aji mumpung dan lain sebagainya, ya. Ini saya catat beberapa faktor penyebab nggak amanah, ya. Ini baik, hadirin khotbah rahimakumullah, ini sebagai penutup. Di dunia ancamannya luar biasa. Mohon maaf, ya. Para ulama itu sepakat bahwa mencuri dengan korupsi itu beda. Mencuri itu dipotong tangan, ya. Tapi kalau yang namanya mereka yang korupsi bisa lebih berat. Kenapa? Karena bukan cuma sekedar mengambil hak orang lain. Kalau yang namanya korupsi itu adalah menyalahi kepercayaan orang lain. Makanya hukumannya bisa lebih berat daripada orang yang mencuri. Belum di akhirat nih saya katakan. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, inna syamla allati asabaha yawma Khaybar." Nabi ngingetin, ketika ada yang ngentit, tahu ngentit, hulul dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa fikihnya. Bagaimana ngumpetin satu helai kain dari harta rampasan yang dicuri pada saat perang Khaybar. Maka kata Nabi SAW, itu api neraka, bara api, itu akan menyiksa dia di alam kubur. Coba apa enggak ngeri? Ya. Baik, hadirin khotbah iman rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kembali bahwa berbanggalah, berbahagialah, kuatkan motivasi Bapak Ibu semuanya, bahwa kita bekerja ini banyak mendapatkan janji-janji dari Nabi SAW. Dari mulai diampuni dosa kita, bagaimana kemudian kita bisa terjaga kehormatan kita. Ini menjadi peluang bagi kita untuk mencari yang halal. Ini juga kesempatan bagi kita untuk kemudian meraih keberkahan karena mentaati perintah Allah, yaitu untuk mencari apa yang terbaik bagi keluarga kita. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ada sekitar 10 menit, kalau memang ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, falyatafaddal masykuran wa majura. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang janji Rasulullah pada para pekerja, dan sangat menarik sekali, menginspirasi kita semua. Begitu pada para jemaah, mungkin yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Silakan dari Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang menarik saya terkait sirah Nabi. Bagaimana cara menafkahi istri Nabi? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika beliau masih hidup atau sudah wafat? Ketika dia hidup. Baik. Dan keduanya bisa dijelaskan. Langsung dijawab atau dikumpulkan? Di kampung dulu apa di jalan langsung? Langsung aja. Langsung dulu. Kita lupa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin akhwatal iman rahimakumullah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan nafkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi saya katakan beliau mendapatkan bagian daripada harta rampasan. Beliau juga punya banyak hewan yang diambil susunya. Sekali lagi bahwa judul kitabnya adalah Amwalun Nabi SAW, harta-harta Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu ada unta yang diperah diambil susunya, kemudian juga ada kambing yang diambil susunya, dan ini yang kemudian menjadi nafkah kepada istri-istri beliau. Adapun setelah Nabi SAW wafat, di mana kita baca dalam keterangan bahwa Nabi SAW tidak banyak meninggalkan harta waris kepada istrinya, maka ini menarik ketika Nabi SAW pernah mengatakan, dan orang-orang yang look after kepada kalian, memperhatikan kepada kalian adalah orang-orang yang setia kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud setia kepada Allah dan Rasulnya? Karena janda-janda Nabi SAW, istri-istri Nabi setelah wafatnya Nabi SAW tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi laksana ibu bagi mereka. Bukan cuma sekedar kalau kita ada istilah ibu negara, ibu gubernur, bukan. Tapi secara hukum istri-istri Nabi juga haram dinikahi oleh para sahabat, sebagaimana sahabat haram menikahi ibunya. Jadi kalau ada yang kemudian perhatian kepada istri Nabi setelah Nabi wafat, betul-betul setia kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang seperti ini adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya. Ini yang membuat Aisyah kemudian merasa haru ketika kemudian beliau mendapatkan beberapa dinar daripada Abdurrahman bin Auf. Ya. Makanya kita dapatkan riwayat dalam Sahih Bukhari, ketika Abdurrahman bin Auf itu sedang sakit, beliau bilang kepada anaknya Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, beliau katakan, coba data berapa veteran perang Badar